Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, pejabat, dosen, ngasuh menyesuaikan. Izin bukan diri, Taruna Utama, Politeknik Imigrasi, nama Mazhar Hamadi, NRT 2022.2088.1.01, Prodi Hukum Kepolisian A. Izin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan desain penelitian, terhadap review kepatuhan prosedur hukum terhadap penerapan sanksi tindakan administratif atau TAK imigrasian berupa deportasi bagi orang asing yang melebihi izin tinggal. Latar belakangnya di sini ada lonjakan mobilitas dan tantangan overstay. Arus mobilitas manusia lintas negara terus meningkat signifikan seiring berjalannya globalisasi. Data BPS menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 1,19 juta kunjungan, meningkat sekitar 22,01% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini membawa dampak positif bagi perekonomian, namun sekaligus menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum keimigrasian khususnya pelanggaran izin tinggal atau overstay. Data tindakan administratif keimigrasian pada tahun 2024. Terdapat 2041 total TAK, kemudian terdapat 75,19% kenaikan TAK, ada 1.503 orang yang telah dideportasi orang asing, dan ada 135,21% lonjakan deportasi. Kerangka hukum, mekanisme penanganan overstay. Kerangka hukum keimigrasian Indonesia telah mengatur mekanisme penanganan overstay secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal 78 mengatur skema berjenjang sebagai berikut. Overstay di bawah 60 hari dikenakan biaya beban sekitar 1 juta rupiah per hari, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019. Lalu yang overstay yang lebih dari 60 hari langsung dikenakan TAK berupa deportasi dan penangkalan tanpa opsi pembayaran biaya bebas. Problematika dalam praktik penegakan hukum. Meskipun kerangka hukum telah tersedia, dalam praktiknya terdapat problematika serius terkait kepatuhan prosedur hukum dalam pelaksanaan deportasi. Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan adanya persoalan struktural. Yang pertama, ketidakseimbangan penegakan hukum. Menurut Syahrin tahun 2019, dalam majalah Hukum Nasional menemukan bahwa petugas imigrasi lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dibandingkan jalur pro justisia, menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Lalu, kesenjangan struktural implementasi. Dalam RIA di tahun 2025, dalam jurnal Al-Zain mengidentifikasikan bahwa permasalahan operasi hukum bukan hanya soal ketiadaan hukum, melainkan lebih pada kesenjangan struktural dalam implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Lalu, kendala pembiayaan deportasi. Ketentuan pasal 63 Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur pembebanan biaya deportasi kepada penjamin, orang asing, keluarga, hingga perwakilan negara dalam kenyataannya sering menghadapi kendala logistik dan finansial yang menyebabkan orang asing overstay tertahan lama di rumah detensi imigrasi atau RUDENIM. Research gap dan urgensi penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan berfokus pada efektivitas sanksi atau faktor penyebab overstay. Penelitian ini mengambil sudut pandang berbeda, secara khusus mereview tingkat kepatuhan prosedur hukum dalam penerapan sanksi TAK berupa deportasi, mulai dari tahap identifikasi pelanggaran, pendetensian, penerbitan keputusan TAK, hingga pelaksanaan deportasi. Di Research ini belum adanya kajian komprehensif yang secara spesifik menelaah apakah setiap tahapan prosedur deportasi yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Keimigrasian, peraturan pemerintah, maupun peraturan pelaksana lainnya. Urgensi pelatihan ini semakin tinggi mengingat deportasi merupakan tindakan paksa yang bersinggung langsung dengan hak asasi manusia secara asing, sehingga kepatuhan prosedural menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin legalitas dan legitimasi tindakan tersebut. Rumusan masalah. Pertanyaan deskriptif. Bagaimana kepatuhan prosedur hukum dalam penerapan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi bagi orang asing yang melebihi izin tinggal?
atau overstay berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian beserta peraturan pelaksananya. Yang kedua, pertanyaan preskriptif. Bagaimana seharusnya konstruksi prosedur hukum deportasi yang ideal untuk menjamin kepatuhan normatif sekaligus pelindungan hak asasi manusia, tentunya orang asing dalam konteks penanganan overstay di Indonesia. Dugaan awal, presumption. Peneliti menduga bahwa penerapan sanksi TAK berupa deportasi bagi orang asing yang overstay Indonesia belum sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan pelaksananya. Dugaan ini didasarkan pada tiga fakta empiris utama. Yang pertama, dominasi absolut TAK, kendala pembiayaan, dan lemahnya koordinasi. Penggunaan TAK jauh mendominasi dibandingkan jalur pro justisia, mengindikasikan ketidakseimbangan prosedural dalam penegakan hukum keimigrasian. Kemudian, adanya kendala pembiayaan deportasi yang menyebabkan pemahaman berkepanjangan di Rodanim, berpotensi melanggar hak asasi orang asing. Lalu, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait pengawasan orang asing yang berdampak pada inkonsistensi pelaksanaan prosedur deportasi. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, legal review atau examination yang berjenis legal finding dengan pendekatan construction atau formulation. Tiga pendekatan utama digunakan secara terintegrasi. Yang pertama, statute approach. Menganalisis kerangka hukum primer terkait prosedur deportasi dalam peraturan undang-undangan yang berlaku. Yang kedua, analytical approach menelaah konsistensi penerapan prosedur deportasi terhadap ketentuan normatif yang berlaku secara sistematis. Yang ketiga, conceptual approach, membangun kerangka kepatuhan prosedural yang ideal berbasis prinsip due process of law and procedural justice. Data penelitian atau bahan hukum primer nih. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari tiga tingkatan. Bahan hukum primer mencakup regulasi sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, khususnya pasal 75, 78, dan bab 7 tentang tindakan administratif keimigrasian sebagai landasan utama penelitian. Yang kedua, PP nomor 31 tahun 2013, JP, PP nomor 48 nomor 2021. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur teknis prosedur deportasi dan pendetensian orang asing. Yang ketiga, PP nomor 28 tahun 2019 mengatur jenis tarif PNPB pada Kemenkumham termasuk biaya beban overstay atau sekitar 1 juta per hari. Permen nomor 6 tahun 2023 yang isinya peraturan menteri tentang visa dan izin tinggal sebagai acuan normatif prosedur keimigrasian, dan terakhir adalah peraturan terkait lainnya yang mana isinya adalah peraturan-peraturan mengenai prosedur deportasi dan pendetensian yang relevan dengan objek penelitian. Data penelitian, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekundernya di sini kita dapatkan ada Nugroho B tahun 2020 Hukum Kepolisian Indonesia, Hamidi J. Christian C. 2015 Hukum Kepolisian bagi Orang Asing Indonesia, dan sebagainya. Untuk bahan tersiernya, di sini kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kamus Hukum, lalu Ensiklopedia Hukum Keimigrasian. Fungsi bahan tersier itu adalah untuk mendukung pemahaman terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam analisis normatif penelitian ini. Landasan teori hukum. Teori kepatuhan hukum Tyler tahun 1990 menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh dua faktor utama, legitimasi otoritas membuat hukum dan keadilan prosedural atau procedural justice. Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana aparat penegak hukum keimigrasian memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Teori due process of law, prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara bahwa setiap tindakan pemerintah yang bersinggungan dengan hak seseorang harus dilakukan melalui prosedur yang wajar dan adil. Dalam konteks keimigrasian, deportasi sebagai tindakan yang paksa harus memenuhi persyaratan prosedural yang ketat untuk menjamin legalitasnya. Kemudian, teori penegakan hukum Surjono Sukanto tahun 2014 mengidentifikasi 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, penegak hukum. Yang ketiga, sarana dan fasilitas. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, kebudayaan.
Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan deportasi. Landasan teori non-hukum. Teori kedaulatan negara memberikan landasan filosofis bagi kewenangan negara untuk mengatur lalu lintas orang asing di wilayahnya, termasuk mengeluarkan orang asing secara paksa melalui mekanisme deportasi. Teori ini relevan untuk memahami dasar legitimasi tindakan deportasi dalam kerangka hukum keimigrasian di Indonesia, sekaligus menjadi penyimbang antara kepentingan kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi orang asing. Relevansi dalam penelitian, keempat teori, compliance theory, due process of law, teori penegak hukum Sukanto, dan teori kedaulatan negara digunakan secara terintegrasi untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif dalam mereview kepatuhan prosedur hukum deportasi. Kombinasi teori hukum dan non-hukum ini memungkinkan peneliti untuk melihat permasalahan dari perspektif yang multidimensional, mencakup aspek normatif, prosedural, dan filosofis. Temuan penelitian yang diproyeksikan. Peta kepatuhan prosedural, identifikasi titik-titik kritis prosedural, rekomendasi konstruksi prosedural. Suatu kerangka analisis atau framework yang memetakan tingkat kepatuhan setiap tahapan prosedur deportasi terhadap ketentuan normatif, mulai dari identifikasi pelanggaran, pemeriksaan detensian, kemudian penerbitan kebutuhan tetap, hingga pelaksanaan deportasi. Kerangka ini belum pernah dikembangkan secara spesifik dalam konteks penanganan overstay di Indonesia. Lalu, temuan mengenai tahapan-tahapan yang mana dalam prosedur deportasi yang paling rentan terhadap penyimpangan prosedural. Beberapa faktor-faktor penyebab yang dapat dijadikan dasar perbaikan sistem. Kemudian, formulasi rekomendasi perbaikan prosedur prosedur deportasi yang berbasis pada prinsip due process of law dan procedural justice dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan kedaulatan negara dan perlindungan hak asasi orang asing. Keasliannya di sini bisa dilihat di tinjauan mustaqil dahulu ada Setiawati tahun 2015 di UNES, kemudian Artana 2022 di Jurnal Informasi, kemudian Syahrin MA 2019 Majalah Hukum Nasional, Riyadi, kemudian ada di Sembiring, dan lain-lain. Signifikasi penelitian sebagai penutup. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang belum pernah ditangani secara komprehensif. Review kepatuhan prosedur hukum deportasi dalam konteks penanganan operasi di Indonesia dengan meningkatkan angka deportasi hingga 135,21% pada semester pertama 2024. Urgensi untuk memastikan setiap tindakan deportasi dilaksanakan sesuai prosedur normatif menjadi semakin kritis. Kontribusi akademis menghasilkan framework peta kepatuhan prosedural yang dapat menjadi referensi kajian hukum keimigrasian di Indonesia. Yang kedua, kontribusi praktis memberikan rekomendasi konstruksi prosedural yang dapat diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Yang ketiga, kontribusi HAM menjamin bahwa tindakan deportasi sebagai tindakan paksa tetap menghormati hak asasi orang asing yang terkena tindakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.